dari eh, permasalahan itu munculnya pikiran putih itu biasanya ketika ada sebuah masalah atau tekanan, biasanya tekanan, suatu tekanan misalnya. Jika ada suatu tekanan yang membuat kita tuh berpikir, akhirnya biasanya memang blank gitu. Kalau blank itu saya sering biasanya blank itu kayak apa ya, bahasa kan bingung gitu mau ngapain gitu. Kayak linglung gitu ya. Linglung gitu. Terus biasanya juga ada apa pikiran itu gampang muncul ketika saat itu. Apalagi kalau Mas bisa mengidentifikasi kayak gitu malah lebih mudah. Ada orang yang kenapa ya kok itu kok tiba-tiba muncul sendiri itu kenapa gitu. Kalau Mas kan malah bisa lebih mengenal diri sendiri dan mengidentifikasi bahwa muncul ketika stres gitu ya, muncul ketika kalau lagi banyak pikiran. Nah kalau misalnya lagi kayak gitu malah lebih mudah lagi gitu karena sudah ketemu gitu akarnya gitu. Sudah ketemu ternyata akarnya dari ketika aku stres gitu. Nah ketika stres, ketika kondisi psikologis kita sedang tidak baik kan pasti ngerasa ya, pasti ngerasa nggak enak kan, pasti ada bedanya gitu loh. Nah ketika Mas merasa seperti itu, kondisi psikologisnya merasa nggak nyaman, ya itu sebenarnya pada saat itu adalah kode panggilan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya menganggap Mas ada di level itu ya. Mungkin kalau di level orang yang nggak pernah bicara agama saya nggak akan bicara begini. Itu adalah kode dan panggilan untuk Mas kembali kepada spiritualnya dan mengesampingkan akalnya untuk tidak berhenti dulu, stop sejenak untuk memikirkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Stop dulu. Karena dengan seperti itu sebenarnya warning bahwa aku pada saat ini sedang tidak sanggup untuk itu. Nah kalau Allah sudah memberikan kode, tinggal kita sensitif atau enggak gitu loh. Oh ini Allah udah ngode-ngode aku nih gitu loh. Berarti aku kebanyakan memikirkan hal-hal itu dengan akal gitu, belum dengan mungkin ruhiyah. Aku sedang tidak dilibatkan untuk lebih dominan gitu loh. Ya itu depan aja Pak. Nah kalau kondisinya sedang seperti itu, lebih baik untuk tidak dekat-dekat dengan anak-anak Mas, karena memancar, terutama orang tua. Jadi Mas inikan dulu, nyamankan dulu diri, kemudian tenangkan. Kalau nanti misalnya setelah pulang ya, membutuhkan teknik-teknik untuk memudahkan ya sebagai bentuk tools gitu ya, untuk memudahkan bisa dengan cepat melepas rasa tidak nyaman ya secara psikologis, mungkin dalam keadaan ada tekanan atau apa, nanti bisa tanyakan ke saya lewat WA. Karena Mas tuh belum tentu ada di posisi itu gitu. Siapa tahu nanti setelah kerja itu semua tuntas gitu. Iya. Kalau sebaiknya tidak berkaitan dengan anak itu agar dia kemancar atau apa? Ada emosi kita. Iya, emosinya sedang dalam level yang rendah. Jadi kalau anak dibesarkan lebih sering mendapatkan energi di level yang rendah, ya karena kita juga ini sebenarnya sih lebih kepada antisipasi, karena kita tidak tahu anak ini wataknya apa gitu loh Mas. Nah kalau yang anaknya yang wataknya lebih pemikir dan sensitif, itu yang harus lebih kita jaga. Nanti belum kelihatan kalau yang segini, tapi kalau kita jaga insya Allah aman gitu loh. Aman dalam arti biarlah kita dekat dengan anak-anak tuh pada saat kondisi spiritual kita sedang baik gitu loh. Sinyal kita kepada Allah, connecting kita kepada Allah sedang baik, sehingga sinyal ke anak tuh akan lebih yang masuk adalah yang baik. Nah, karena beliau adalah seorang ustadz dan memang sudah ya yang mengisi di mana-mana gitu, banyak ininya juga, banyak jamaahnya juga. Saya memang berani menyampaikan seperti ini bahwa ya hati-hati Ustaz, ya mohon maaf saya tidak ada maksud apa-apa, ya kita memang diciptakan oleh Allah untuk saling mengisi, saling mengingatkan gitu ya. Mungkin saja suatu saat saya yang butuh diingatkan
menyelamatkan gitu. Kalau kita meyakini bahwa yang kita alami ini adalah lebih berat daripada besarnya rahmat dan kekuasaan Allah kepada kita, ya besarnya bahwa Allah itu betapa karunia-Nya itu meliputi apapun juga, lebih kita yakini kekuatannya daripada kekecewaan kita. Hati-hati kita tuh seperti sedang membuat berhala-berhala di dalam hati kita. Itu kan lebih kita yakini loh daripada Allah gitu loh. Padahal kalau kita yakini bahwa Allah itu hanya memiliki sifat baik gitu ya, dan tidak hanya sifat baik tapi juga sempurna dengan sifat baiknya gitu ya, dengan Asmaul Husna itu kan tidak hanya misalnya tidak hanya Rahman Rahim, ini sempurna dengan Rahman Rahimnya yang tidak dimiliki oleh yang tidak dimiliki oleh makhluknya gitu ya, yang dimiliki hanya Allah. Karena Allah tidak menyerupai dengan makhluknya, maka tidak akan bisa dibanding-bandingkan. Karena memang kerjanya otak itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah dia lihat. Kalau yang tidak pernah dia lihat, otak itu memang tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi ketika itu muncul, Mas harus bisa menganalisis diri sendiri. Oh, ini berarti ini otak nih, bukan hatiku berarti sedang mati pada saat ini. Makanya segera hidupkan lagi hati. Makanya otaknya akhirnya akalnya ada di bawah level hati. Kalau itu Mas ikuti bahkan bingung dengan itu tandanya kita sedang dikendalikan oleh akal kita yang sangat terbatas. Padahal kekuatan Allah itu kan menembusnya ke dalam hati, bukan ke dalam akal. Jadi dia gitu kan, dia langsung beliaunya langsung nangis gitu. Langsung nangis, dan dari situlah mulai triggernya muncul. Artinya triggernya itu dalam arti ketika itu mulai muncul karena dia pada saat itu sangat melibatkan perasaan gitu ketika saya bicara gitu. Jadi kita itu langsung teringat, langsung bisa ngelepas sendiri gitu. Teringat ada pikiran tentang zat Allah, bisa ngelepas sendiri gitu. Wah, aku nih sedang bikin berhala nih, ini bahaya. Ini kan lebih kepada syirik gitu loh. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang saya bicara lebih frontal, bukan untuk apa-apa, hanya sebagai untuk membuat trigger. Ketika itu teringat, itu akan menjadi penguat gitu. Ada orang yang triggernya ketika diginikan dirinya sendiri, itu teringat bahwa itu ini dari setan, ini bukan aku, ini setan ini gitu loh. Kadang-kadang kita harus, saya belum pernah seperti itu Mas. Kalau ini saya pukul diri saya sendiri, kita langsung ingat gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa lah melakukan itu, tahu itu untuk menyelamatkan kan, untuk menyelamatkan kehidupan dunia akhirat kita kan. Ini saya pukul diri saya sendiri. Kalau sekarang udah terlepas karena walaupun tanpa dipukul sudah ingat gitu. Maksudnya dulu proses, ada kacanya main. Pernah juga seperti itu? Pernah dan hampir kebanyakan manusia ya pernah, cuman intensitasnya dan keterampilan untuk mengelola ketika itu muncul. Jadi Mas jangan merasa kayaknya aku aja gitu, enggak. Karena memang ya pertama setan itu nggak pernah berhenti kan. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia sampai manusia benar-benar terpuruk di kemaksiatan yang paling berat yang berhubungan dengan akidah gitu kan. Itu memang kerjaannya setan gitu. Dan di dunia setan itu kan katanya memang itu prestasi yang tertinggi gitu untuk di setan itu ketika bisa membuat manusia itu disesatkan dan dicari celah-celah di mana, dan justru setan itu akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat lagi ilmunya, yang lebih kuat lagi kemampuannya untuk bisa dikirim kepada orang-orang soleh yang memang tidak bisa ditembus dari dunia syariat dan tidak bisa ditembus, bisanya ditembus dengan was-was. Dari was-was itulah biasanya karena halus, tidak disadari, dan membuat seseorang terperdaya gitu loh. Karena mudah untuk membawa seseorang kepada terpedaya, maka setan itu masuknya lebih di pintu itu untuk orang-orang yang soleh gitu. Malahan justru makanya saya bilang juga tadi yang datang itu yang ustadz waktu itu, yang ustadz yang udah banyak jamaahnya malahan. Tapi ketika saya sebutkan di situ ya itu semua dari Allah lah ya, bukan ini yang mungkin hanya
ya wasilah aja, semua dari Allah. Dan semenjak itu ketika dia teringat dengan berhala itu gitu loh, wah ketika itu diyakini, wah aku sedang membuat berhala, tuh dia langsung teringat dan bisa mengobati dirinya sendiri dengan pikiran barunya itu. Insya Allah lah kalau untuk selevel masih ini mudah, insya Allah nggak akan sulit gitu. Kalau memang orang yang nggak pernah belajar agama sama sekali, awam sekali, kan ada kan orang yang memang di keluarga aja nggak pernah membahas tentang agama, anaknya nggak disekolahin agama, nggak ada di lingkungan orang-orang yang membahas tentang agama, kan dia nggak paham apa yang harus dilakukan kan. Nah biasanya kalau orang yang kayak gitu saya pendekatannya lewat psikologis dulu. Karena apa? Karena untuk pendekatan agama dia kan belum mampu gitu loh, psikologis dulu. Nah orang yang pendekatannya dari ruhiyah dulu, yang dimatangkan gitu ya, agama dulu, lebih mudahnya apa? Karena dengan spiritual dulu yang dimatangkan, emosional, kondisi kejiwaan dan kondisi fisik itu otomatis masa akan terangkat dengan sendirinya. Tapi kalau orang yang tidak belajar agama harus dari pintu psikologis dulu, tapi belum tentu bisa nembus ke ruhiyahnya gitu loh Mbak. Tapi kalau ruhiyah pasti bisa nembus emosional gitu ya. Karena levelnya di bawah. Emosional itu levelnya di bawah keimanan seseorang. Kalau imannya sudah baik, sudah matang, sudah spiritualnya sudah mantap, keyakinan terhadap Allahnya sudah bulat, kondisi gejolak ada gejolak di emosionalnya, di kejiwaannya itu lebih mudah diatasi gitu, lebih mudah diobati dan cenderungnya dirinya sendiri yang ngobatin. Jadi psikologi itu masuk di era emosional. Iya, emosional, dan itu di bawah spiritual. Iya, kekuatannya di bawah spiritual. Makanya kenapa kan ilmu agama itu kan fardu ain ya. Semua orang Islam itu kan memang wajib untuk mempelajari ilmu agama. Kalau selain ilmu agama itu kan memang fardu kifayah gitu loh. Jadi ketika kita belajar ilmu psikologi pun, ketika fardu ain dulu yang dipelajari, psikologinya dibingkai dengan agama Mbak. Jadinya akhirnya tidak mendewakan ilmu psikologi. Soalnya psikologi kan dari sana, dari barat banyaknya. Gak semua pas dengan orang Islam sebenarnya. Kalau saya kalau melihat, karena saya ya insya Allah udah beberapa pengalaman ya. Kalau saya melihat Mas Tegar, insya Allah akan mudah, ya. Iya, insya Allah tidak akan sampai, karena yang pertama Mas Tegar punya kepahaman ya gitu. Yang kedua, walaupun memang mungkin Mas Tegar ada pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di masa lalu gitu ya, tapi ketika itu Mas Tegar izinkan, dia Mas Tegar cancel, kemudian langsung lurus ke Allah, itu akan tertangani, akan mudah teratasi gitu. Ya hanya karena ya memang kita tuh harus menyadari ya, kalau manusia tuh kan memang naik turun juga gitu ya keimanannya. Gak apa-apa, jangan sungkan Mas Tegar kalau misalnya Bunda misalnya saya posisinya seperti ini, mungkin ada teknik yang memudahkan, nanti WA aja, nggak apa-apa. Ya karena ya manusia gitulah, belum tentu kan untuk masa urusan gitu, nggak bisa kayak gitu. Urusan juga manusia kok. Ini mau nanya juga, apakah interaksi yang konsisten dengan HP itu juga salah satu penyebab itu penyakit itu atau tidak? Tergantung yang dilihat apa di HP-nya ya. Tergantung yang dilihat apa gitu ya. Yang dilihat, ketika yang dilihat itu membuat kita malah merasakan, sebenarnya kita akan terasa kok semakin menjauh dari Allah. Nah berarti itu kan HP itu membawa kemaksiatan. Ketika dengan HP itu malah kita semakin membawa mendekat kepada Allah, karena yang dilihatnya misalnya ceramah-ceramah yang dari tentang meluruskan akidah, tentang kan ada semua di HP kan. Nah kalau seandainya itu yang dilihat, ya itu malah akan mendukung ke arah kita memperbaiki keimanan kita, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sebagainya. Tetapi memang kan kita tuh membutuhkan keseimbangan. Kita sendiri memang akan ngerasa sendirilah ketika kita terlalu berlebihan dan tidak seimbang interaksi dengan HP, pasti ada aktivitas ibadah kita yang keteteran. Misalnya contohnya biasanya sholat tahajud gitu ya, saking asiknya lihat HP sampai menjelang sepertiga malam gitu ya, ketiduran, kan kelewat sholat tahajudnya. Nah berarti itu tandanya
sudah warning, itu tandanya HP itu membawa kemudaratan gitu. Itu kita niatkan, sebenarnya mudah kalau udah ngerasa ini aku mulai nggak bener nih misalnya, karena kan yang ngerasa kan bukan orang lain, diri kita sendiri kan yang ngerasa gitu, kayaknya udah nggak bener nih, ini udah bikin udah mulai lalai nih gitu ya, yang ngerasain kan diri sendiri. Terus habis gitu Bismillah gitu, berhenti. Mau sekarang itu ya Allah, kayak di TikTok, di anu juga sekarang semua ada loh Bang, yang nggak pakai baju juga semua ada. Dan gampang aja, tinggal geser aja udah keluar semua kan. Dan itu kan dia tidak hanya bisa diakses sama orang umum, sama ustaz juga bisa gitu loh. Dan itu ya nggak boleh saling memvonis atau apa, nggak boleh. Tapi insya Allah ketika itu saling mengingatkan, saling mengisi, insya Allah akan cepat keluar dari zona nggak nyaman, karena kita akan sampai pada titik nggak nyaman kok kalau kita nggak seimbang itu. Pasti ada hal yang terlalaikan, yang